Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada minggu ini kita akan belajar tentang AC sentral atau air conditioner sentral ruangan. AC sentral adalah sistemnya merupakan suatu sistem AC di mana proses pendinginan udara terpusat pada suatu lokasi yang kemudian didistribusikan atau dialirkan ke semua arah atau lokasi. Satu di outdoor dengan beberapa di indoor. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu unit pendingin atau chiller, unit pengatur ruangan udara atau air handling unit, cooling tower, sistem pemipaan, sistem saluran udara atau ducting, dan sistem kontrol kelistrikan. Berikut komponennya adalah cara kerja air conditioner AC sentral. Merupakan komponen-komponennya adalah chiller, unit pendinginnya. Chiller adalah mesin refrigerasi yang berfungsi untuk mendinginkan air pada evaporatornya. Air dingin yang dihasilkan selanjutnya distribusikan ke mesin penukar kalor atau fan coil unit. Jenis chiller berdasarkan pada jenisnya, kompresornya, reciprocating screw, dan sentrifuga. Sedangkan jenis chiller berdasarkan cara pendinginannya, kondensor adalah air cooler, water cooler, dan water cooler. Dan kedua, AHU atau air handling unit. Unit penanganan udara AHU adalah suatu mesin penukar kalor di mana udara panas dari ruangan dihembuskan melewati koil pendingin di dalam AHU sehingga menjadi udara dingin yang selanjutnya didistribusikan ke ruangan-ruangan. Ketiga, cooling tower, khususnya untuk chiller jenis water cooler, adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air yang dipakai pendinginan kondensor chiller dengan cara melewati air panas pada filamen di dalam cooling tower yang dihembuskan oleh udara sekitar dengan blower yang suhunya lebih rendah. Ini adalah contoh gambar dari cooling tower. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk mendinginkan air panas dari kondensor dengan cara dikontakkan langsung dengan udara secara konveksi paksa menggunakan fan atau kipas. Konstruksi cooling tower terdiri dari sistem pemipaan dengan banyak nozzle dan kipas atau blower, bak penampung, casing, dan sebagainya. Keempat, pompa sirkulasi. Ada dua jenis pompa sirkulasi, yaitu A. Pompa sirkulasi air dingin atau chiller water pump berfungsi untuk mensirkulasikan air dingin dari chiller ke koil pendingin AHU atau
air handling unit. B. Pompa sirkulasi air pendingin, kondensor water pump. Pompa ini hanya untuk chiller jenis water cooler dan berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor, chiller ke cooling tower, dan seterusnya. Berikut adalah gambar yang urut-urutannya dari cooling tower masuk ke chiller, disalurkan ke ruangan-ruangan melalui ducting. Selanjutnya, kondensor adalah berdasarkan zat pendingin yang digunakan. Kondensor dibedakan menjadi kondensor berpendingin udara dan air. Sedangkan menurut konstruksinya, kondensor berpendingin air dibagi menjadi cell dan tube, double pipe, dan cell and coil kondensor. Sedangkan pada kondensor udara dibedakan menjadi kondensor dengan aliran udara paksa dan alami. Di bawah selanjutnya ini adalah kondensor outdoor. Ini adalah berpendingin angin secara alami, sedangkan ini adalah berpendingin air. Selanjutnya evaporator. Evaporator banyak sistem pendingin refrigeran akan menguap di evaporator dan mendinginkan fluida yang melalui evaporator. Evaporator ini disebut sebagai direct expansion. Zat yang didinginkan evaporator dibedakan menjadi evaporator pendingin udara dan pendingin cairan. Berdasarkan konstruksinya, evaporator berpendingin udara dibedakan menjadi plat, bare tub, dan finite evaporator. Evaporator plat biasanya digunakan pada kulkas rumah, sedangkan evaporator berpendingin udara ini umumnya digunakan untuk sistem pengkondisian AC, atau yang kita bahas adalah AC sentral dan AC split itu sama berpendingin udara. Ini adalah contoh bentuk dari evaporator. Jika kita sudah memasang penggunaan AC sentral, kita harus merawatnya atau kita maintenance. Kita harus mempersiapkan perawatan mesin supaya mesin AC sentral itu dapat bekerja secara maksimal dan secara efisien. Kita bisa lakukan semua proses perawatannya dan perbaikan dilaksanakan sesuai prosedur atau SOP yang sudah kita siapkan, dan selalu bersifat koordinatif dengan pimpinan agar menghasilkan pekerjaan seefisien mungkin, supaya kalau kita merawat sedang perawatan tapi sedang banyak pekerjaan di dalam ruangan, kita biasanya mengganggu pekerja yang berada di ruangan tersebut. Jadi kita harus menjadwalkan perawatan AC sentral itu sesuai jadwal yang sudah kita buat. Kelengkapan bahan yang akan dipakai biasanya ada bahan cairan pembersih, lap pembersih,
Bila perlu kompresor udara dan diperiksa diurutkan sesuai prosedur perawatan. Ya, selanjutnya untuk memperbaiki mesin air conditioner sentral di bagian luar atau kondensornya, kita harus sebenarnya sama seperti yang di indoor seperti tadi, bisa kita baca seperti ini. Jika sudah, kita dapat mengevaluasi apa yang sering menjadi kerusakan supaya kita tahu penyebabnya, supaya kita tidak berkutik dengan masalah-masalah yang sering terjadi. Terus kita masukkan ke dalam logbook apa yang sudah kita kerjakan, hasilnya seperti apa. Jika kita punya kendala, kita masukkan supaya kita dapat melakukan perawatannya dengan efektif. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo bisa Mas Dosi, Mbak Nabila, Mbak Nanda. Pak, saya ingin bertanya. Ya, Mas Dosi. Gini Pak, ini tentang AC sentral. Saya ingin bertanya, mengapa sebuah AC itu tidak bisa dingin? Terima kasih. Oh, kenapa AC kita tidak dingin itu bisa dari indoor atau outdoor? Evaporator itu berperan sebagai blower untuk menghembuskan udara dingin yang dihasilkan dari kondensor. Jika tidak ada udara yang dingin yang keluar dari evaporator, maka kondensor tidak mungkin bekerja. Kemungkinan lain adalah mungkin AC-nya ukurannya terlalu kecil atau evaporatornya kotor, itu bisa mengganggu sirkulasi udara. Penempatan AC yang salah itu juga berpengaruh pada tingkat dinginnya pada suhu ruangan yang dihasilkan dari AC. Begitu Mas Dosi. Ya, terima kasih banyak Pak. Mbak Nabila, Mbak Nanda, atau yang lain? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nanda. Gimana ya caranya menghitung kebutuhan AC? Jadi caranya untuk menghitung kebutuhan AC itu kita bisa mengukur dari ruangan yang akan luas, ukuran yang ruangan kita dinginkan. Caranya untuk menentukan itu kita memakai rumus dari BTU atau British Thermal Unit. Itu panjang kali lebar kali 500. Contoh, ukuran kamar yang akan kita dinginkan adalah 4 kali 4 meter. Maka perhitungannya adalah 4 kali 4 kali 500, yaitu 8000 BTU. Jadi setiap AC yang akan kita pasang itu harus sesuai
dengan ukurannya. Kalau tidak, seperti tadi jawab pertanyaannya Mas Dosi, kenapa kok AC-nya saya nggak dingin, Pak? Ya karena ruangannya terlalu besar, sedangkan AC yang digunakan kapasitasnya terlalu kecil. Jadi kita bisa melihat kita bisa menentukan AC itu bisa bisa mendinginkan ruangan sebesar apa itu menggunakan rumus tersebut. Jika kalau saya boleh memberi acuan, kalau AC setengah PK itu bisa mendinginkan sampai 5.000 BTU per jam. Sedangkan 3/4 PK itu 7.000 BTU per jam. Sedangkan 1 PK itu 9.000 BTU per jam. Dan contoh tadi adalah 4 kali 4 kali 500 sama dengan 8.000 BTU. Jadi jika kita akan memasang AC dengan ukuran ruangan 4 kali 4 meter, itu kita harus memasangnya paling tidak 3/4 atau 1 PK. Karena 3/4 itu mendinginkan 7.000 BTU per jam, sedangkan 1 PK 9.000 BTU per jam. Seperti itu, Mbak Nanda. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mbak Nabila atau yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk perbedaan dari AC sentral dan AC split sendiri itu apa aja ya, Pak? Kalau AC sentral itu biasanya digunakan di seperti supermarket, mall itu kita menggunakan AC sentral. Sedangkan AC split itu seperti AC yang pada di rumah-rumah seperti itu. Jadi kalau AC sentral itu kapasitas pendinginannya sangat tinggi, jadi cocok untuk mall, kantor, seperti itu. Jadi kita kalau AC sentral itu kan AC-nya satu, nanti kita dapat alirkan melalui ducting atau melalui pipa-pipa yang akan kita arahkan ke ruangan-ruangan, dan di ducting tersebut kita tambahkan kipas untuk mendorong agar udara dinginnya sampai ke ruangan yang kita tuju. Sedangkan AC split itu ya terdiri dari unit indoor sama outdoor. Unit indoor sama outdoor. Jadi yang indoor itu adalah evaporatornya. Jadi evaporator itu kan sebagai elemen pendinginnya, yang nanti evaporator itu ditiup oleh angin untuk mengalirkan udara dingin yang nanti untuk mendinginkan ruangan. Seperti tadi ruangan 4 kali 4 pada ruang kamar itu kita bisa menggunakan AC split gitu. Itu Mbak Nabila. Ya, Pak. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Untuk saya cukup, Pak. Ya, mari saya akhiri pertemuan pada hari ini. Nanti
kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. teman-teman. Saya akhiri ya. Ada musik.